Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Pak Junianto. Kali ini kita akan belajar bersama tentang teks eksplanasi. Nah, materi ini adalah materi untuk kelas 11, baik itu SMA, SMK, MA maupun MAK. Nah, materi ini ada di bab 2 ya. Bagi kalian yang sudah memiliki buku BSE Bahasa Indonesia terbitan Kemdikbud, silakan dibuka di bab 2. Nah, kita akan bahas di buku tersebut ya sebagai penunjang dari pembelajaran kita. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan, silakan kalian yang belum subscribe channel ini silakan kalian subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, kemudian untuk mengembangkan channel ini ke depannya. Baik, kita lanjutkan. Pada pembelajaran teks eksplanasi ini ada beberapa hal yang harus dicapai dalam kompetensi dasarnya. Yang pertama, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi baik lisan maupun tulis. Yang kedua, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, nanti kita akan diminta untuk informasi apa saja yang ada dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, bagaimana strukturnya dan bagaimana kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang keempat, kita lanjutkan untuk pengertian dulu ya. Nah, apa sih itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang teks prosedur ya. Tapi teks prosedur itu kan berisi langkah-langkah ya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan teks eksplanasi menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Nah, teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Itu pengertian atau seputar hal. Nah, itu pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi itu paling tidak ada 4 ya. Pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan terakhir penutup. Jadi sebenarnya ada 3 ya. Di bagian struktur itu nanti ada pernyataan umum, kemudian proses atau deretan penjelas, dan penutup. Kemudian ada lagi ciri yang lain adalah memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Informasinya adalah informasi sesungguhnya atau fakta. Yang ketiga, memuat informasi bersifat keilmuan. Nah, jadi ini tulisan eksplanasi adalah tulisan yang bersifat non fiksi atau fakta gitu ya. Yang terakhir nanti cirinya adalah menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Jadi kondisi atau fenomena itu kata kunci dari teks eksplanasi ini. Selanjutnya identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Jadi informasi apa sih yang ada di dalam teks eksplanasi? Nah, yang jelas informasi dalam teks eksplanasi itu adalah berupa fakta. Apa itu fakta? Ya, seperti kita ketahui, fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi bukan khayalan orang gitu ya, tapi memang dia sudah terjadi, bukan pula pendapat orang. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Jadi setiap paragraf itu mesti mengandung fakta. Kemudian di dalam teks eksplanasi juga pasti ada gagasan pokok ya. Gagasan pokok, apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi pokok persoalan, gagasan yang menjadi
pokok dalam pengembangan paragraf tersebut ya. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok ya. Gagasan utama, jadi gagasan utama dan gagasan pokok itu sama ya, atau ide pokok juga sama. Adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Struktur teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi memiliki struktur baku sebagaimana halnya jenis teks lainnya. Sesuai dengan karakteristik umum dari isinya, teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut ya. Yang pertama, identifikasi fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Itu isinya ya. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, yaitu merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis atau gradual. Dalam hal ini fase-fase terjadinya disusun berdasarkan urutan waktu. Itu nanti kalau polanya pengembangan atas pertanyaan bagaimana. Berikutnya yang kedua, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Jadi sebab akibat ya, mengapa. Dalam hal ini fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, itu di bagian kedua ya, proses kejadian nanti ya. Yang ketiga itu bagian ulasan atau review, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, ini tentu ulasan dari penulis. Nah, kalau dibuat bagian kira-kira struktur teks eksplanasi itu sebagai berikut ya. Ada identifikasi fenomena, itu nanti isinya adalah latar belakang kejadian. Yang kedua nanti proses kejadiannya, itu ada berisi bisa kronologis atau bisa juga sebab akibat. Nah, yang ketiga itu bagian ulasan, yaitu isinya adalah komentar. Kita akan diminta untuk mampu memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Yaitu bagian ulasan mengomentari konsekuensi dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini struktur dari teks eksplanasi. Kita lanjutkan bagian kaidah kebahasaan ya. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini paling tidak juga ada 3 yang bisa dijelaskan di sini. Pertama, banyak menggunakan istilah. Yang kedua, banyak menggunakan keterangan waktu. Dan yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi antar kalimat. Kita lihat penjelasannya. Jadi berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Nah, kan ada persamaan ya. Ada persamaan, tentu ada perbedaan. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non sastra, jadi faktual atau non sastra atau non fiksi ya, atau non fiktif. Teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Denotatif itu adalah makna sebenarnya, bukan makna kiasan ya, makna denotatif. Nanti lawannya adalah makna konotatif. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Nah, jadi konjungsinya ya banyak menggunakan konjungsi, ada 2 macam konjungsi, konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nah, itu konjungsi
kausalitas, konjungsi sebab akibat. Yang kedua, konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Nah, contohnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, apa lagi? Ya, yang menunjukkan hubungan kronologis ya, urutan waktu. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Nah, keterangan waktu itu menunjukkan kronologis juga kan? Misalnya ini ada contoh paragrafnya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, kan ada keterangan waktu ya. Alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan seterusnya, itu kan menunjukkan keterangan waktu ya. Nah, itu kira-kira. Nah, ini contoh dari satu paragraf yang menjelaskan proses terjadinya atau perkembangan janin di dalam tubuh manusia ya, dalam rahim ibunya ya. Kira-kira begitu. Bagian berikutnya, kemudian ada kata ganti ya. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakan teks eksplanasi ya, itu langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan, yang bukan berupa persona. Apa sih persona? Persona itu kata ganti orang ya. Jadi bukan kata ganti orang, tetapi dia merujuk kepada jenis fenomenanya. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda ya, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi ya kan, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang ya, bukan persona tadi kan. Kata ganti orang itu apa sih contohnya? Ya seperti ia, dia, mereka. Nah, itu tidak dipakai atau jarang dipakai untuk teks eksplanasi, karena yang diceritakan kan bukan orang, tetapi dia adalah fenomena. Nah, karena objek yang dijelaskan itu berupa fenomena kan, nah, tidak berbentuk persona ya. Dalam teks eksplanasi itu ditemukan banyak kata kerja pasif. Hal itu seperti kata-kata berikut. Nah, kata kerja pasif itu sepertinya contohnya terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, himbauan, dan dilahirkan. Pasif ya. Kalau aktifnya gimana? Ya kalau aktifnya, kalau terlihat itu mestinya melihat, ya kan? Kalau terbagi itu, kalau aktifnya membagi. Kalau terwujud, mewujudkan gitu ya. Iya, kira-kira begitu ya. Itu kalau aktif itu biasanya diawali dengan himbuan me ya. Nah, di dalam teks itu pun dijumpai banyak kata teknis atau istilah. Nah, itu tadi yang disebutkan ya. Sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topik tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang muncul. Demikian pula bila topik tentang istilah kesenian daerah ya, istilah-istilah budaya sering digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM ya, istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul. Nah, seperti itu kira-kira ya, banyak menggunakan istilah-istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan bagian terakhir, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ya, yang pertama tentu menentukan topik, ya. Yang kedua menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga mengumpulkan data dari berbagai sumber, ya, riset lah istilahnya kan, apa kira-kira yang mendukung pengembangan tulisan kita nanti. Yang keempat menyusun kerangka. Kerangka itu nanti akan diawali dengan gagasan-gagasan utamanya dulu ya. Kemudian baru mengembangkan kerangka itu menjadi satu karangan yang sempurna ya, atau karangan eksplanasi yang lengkap. Nah, teks eksplanasi itu selalu diawali dengan bagian
umum kan. Nah, bagian umum itu sebenarnya adalah gagasan umum dari teks itu. Ya, jadi kalau boleh disimpulkan bahwa teks eksplanasi itu pasti dia berpola paragraf deduktif, ya, di mana gagasan utamanya atau gagasan ide pokoknya gitu ya, itu berada di bagian awal dari teks itu, kemudian dijelaskan atau dirincikan gitu kan. Atau bisa juga berpola campuran. Jadi pertama di bagian awal itu umum, kemudian dijelaskan, ada nanti setelah di bagian akhir bisa juga ada dinyatakan pernyataan umum atau disimpulkan. Nah, baru ada kalimat baru ada bagian komentar gitu ya. Nah, itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan untuk memperdalam itu Anda baca di bab 2 buku BSE Bahasa Indonesia kelas 11 ya, yang sudah di-download sebelumnya, atau jika Anda belum punya nanti Anda bisa download di link deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.